klasifikasi makhluk hidup part 1 untuk SMP kelas 7. Jadi bagian 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya untuk mendukung channel ini, teman-teman bisa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi pertama saat kami upload video baru. Kemudian juga teman-teman kalian bisa tahu tentang channel ini. Oke, Cikidot, kita lanjut. Jadi di dalam bumi ini terdapat banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Nah, benda-benda tersebut terbagi menjadi dua komponen. Jadi di dunia ini, semua di dunia ini itu terbagi dua komponen benda-bendanya. Nah, ada komponen abiotik dan komponen biotik. Kalau komponen abiotik ini komponen yang tak hidup. Artinya berupa benda-benda di sekitar kita yang gak hidup. Jadi benda-benda di sekitar kita yang gak hidup itu termasuk komponen abiotik. Nah, kalau komponen biotik ini adalah komponen yang hidup. Artinya apa? Berupa makhluk hidup di sekitar kita. Itu komponen biotik. Nah, untuk kita mengetahui mana komponen abiotik, mana komponen biotik, kita harus tahu ciri-ciri makhluk hidup. Kalau suatu benda tidak memenuhi ciri-ciri makhluk hidup, artinya dia termasuk komponen abiotik. Tapi kok memenuhi ciri-ciri makhluk hidup tersebut, artinya dia termasuk komponen biotik. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 9. Yang pertama bergerak, kemudian peka terhadap rangsang, bernafas, beradaptasi, memerlukan makan, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memiliki bahan genetik. Nah, ini ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kalau sesuatu itu memenuhi ciri-ciri ini, maka sesuatu itu adalah makhluk hidup. Tapi kalau tidak memenuhi ciri-ciri ini, itu berarti dia bukan makhluk hidup. Dia termasuk ke komponen abiotik. Seperti itu. Oke, yang pertama, bergerak. Jadi semua makhluk hidup dapat bergerak. Kalau dia makhluk hidup pasti bergerak. Ya. Gerakan makhluk hidup yang mudah kamu amati, yang bisa kita amati dengan mudah, itu gerakan pada manusia dan sebagian hewan. Kenapa? Karena mampu bergerak aktif dan berpindah tempat. Nah, jadi kalau manusia, gerakan manusia dan sebagian hewan itu ada yang bergerak aktif dan berpindah tempat. Makanya kita mudah lihatnya. Nah, kalau manusia itu alat geraknya berupa tangan dan kaki. Kalau pada hewan berupa kaki, tungkai, sayap, berarti burung ini ya. Kemudian sirip, itu berarti ikan. Nah, ini kalau pada manusia dan hewan. Sedangkan gerakan pada tumbuhan itu sulit dilihat. Ya kan? Kita kalau lihat tumbuhan itu bergerak, itu sulit. Ya. Sulit. Tumbuhan itu bergerak sendiri itu sulit, ya. Seolah-olah diam dia. Tapi pada dasarnya dia bergerak, cuman sangat lambat. Makanya gerakan tumbuhan disebut gerakan pasif. Gitu. Tumbuhan pun saat melakukan gerakan tanpa berpindah tempat. Jadi tumbuhan saat dia bergerak itu tanpa berpindah tempat. Ya. Jadi kalau manusia dan hewan itu bergerak aktif dan berpindah tempat, tapi kalau tumbuhan dia bergerak pasif dan tanpa berpindah tempat. Kalau tumbuhan contohnya ya, gerak bunga matahari ke arah cahaya matahari. Nah, ini ya. Lambat dia. Kemudian yang
Contoh lagi, gerak akar menuju bawah tanah untuk mencari air. Lambat, tapi dia melakukan gerakan. Itu. Ya, ini untuk bergerak. Bedanya seperti itu. Jadi semua makhluk hidup itu bergerak. Cuman bedanya ada yang bergerak aktif, ada yang bergerak pasif. Ada yang berpindah tempat, ada yang tanpa berpindah tempat. Seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya nomor 2, peka terhadap rangsang. Jadi rangsang itu bisa berasal dari dua hal. Bisa dari luar tubuh atau bisa dari dalam tubuh. Kalau luar tubuh itu dibagi menjadi dua, ya, bersifat fisik atau bersifat kimiawi. Kalau bersifat fisik itu bisa intensitas cahaya, pokoknya dari luar yang langsung bertemu dengan fisik kita. Nah, terutama kulit, ya, perubahan suhu, sentuhan, sentuhan. Nah, ini yang bersifat fisik. Kalau bersifat kimiawi itu contohnya berupa bau zat kimia tertentu. Jadi lebih ke hidung, ya. Lebih ke hidung. Ini kalau untuk luar tubuh. Kalau untuk yang berasal dari dalam tubuh itu contohnya rasa lapar dan haus. Jadi dalam tubuh ini terjadi sesuatu, kekurangan energi, ya, sehingga terjadilah rasa lapar. Gitu. Dan kemudian kalau haus gitu, ya, kering tenggorokannya sehingga menjadikan kita haus. Ini kalau dari dalam tubuh. Nah, setiap makhluk hidup itu mampu menerima dan menanggapi rangsangan yang diterimanya. Jadi kalau dia makhluk hidup, dia pasti bisa menerima dan menanggapi rangsangan yang diterima. Kemampuan ini disebut iritabilitas. Nah, kalau pada manusia dan hewan, ya, kita contohkan. Dia memiliki alat indera yang peka terhadap rangsang. Itu ada 5 indera. Yang pertama, mata peka terhadap cahaya. Kemudian yang kedua, telinga peka terhadap suara. Kemudian yang ketiga, hidung peka terhadap bau. Ya, lidah peka terhadap rasa. Kulit peka terhadap sentuhan, perubahan suhu, dan tekanan. Nah, rangsang yang diterima ini dari kelima indera ini akan diteruskan ke sistem saraf pusat sehingga tubuh dapat menanggapi rangsang tersebut. Nah, ini kalau pada manusia dan hewan. Dia menerima rangsang dari alat indera itu, gitu ya. Dari alat indera itu. Nah, tapi paling banyak itu kulit. Nah, karena hampir di setiap bagian tubuh manusia dan hewan itu ada kulitnya, gitu. Nah, ini. Tapi kalau pada tumbuhan itu tidak memiliki alat indera dan sistem saraf untuk menerima dan menyebarkan rangsang. Jadi dia tidak punya alat indera dan sistem saraf. Jadi gimana kalau menerima dan menanggapi rangsangannya? Kalau tumbuhan itu saat rangsang datang itu disebarkan oleh cairan dalam sel tumbuhan. Jadi menggunakan cairan dalam sel tumbuhan. Kalau tumbuhan nih, ya. Ada juga tumbuhan tertentu memiliki kepekaan terhadap jenis rangsang tertentu. Contohnya putri malu. Nah, ini ya, putri malu. Jadi ini dia mekar, ya, daunnya. Kemudian setelah tersentuh dia kuncup. Ini bukti bahwa adanya refleks dari rangsangan. Dia bisa menerima dan menanggapi rangsangan. Ya. Kemudian yang ketiga, bernafas. Nah, bernafas ini digunakan untuk membakar makanan sehingga menghasilkan tenaga dan energi. Nah, energi tersebut itu digunakan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan. Nah, jadi bernafas, ya. Jadi intinya untuk membakar makanan, gitu ya, untuk menghasilkan tenaga dan energi. Energi itu untuk kita beraktivitas. Ya. Berarti kalau kita tidak bernafas, kita tidak akan mendapatkan energi. Kalau tidak kita membakar makanan, tidak ada makanan, maka kita tidak akan mendapatkan tenaga dan energi ini. Gitu. Jadi kalau pada manusia dan hewan itu bernafas membutuhkan oksigen. Ya, oksigen dihirup,
Melalui sistem pernafasan kemudian dikeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau tumbuhan beda, dia malah sebaliknya bernafas membutuhkan karbon dioksida. Jadi dia pada proses fotosintesis dia membutuhkan karbon dioksida ditambah dengan bahan-bahan yang lain. Kemudian dia mengeluarkan oksigen. Makanya kenapa nih ya saling membutuhkan antara manusia, hewan, tumbuhan ini saling membutuhkan. Ya karena seperti ini, kalau tidak ada tumbuhan, kita sebagai manusia dan contoh dan ada hewan itu bagaimana bisa mendapatkan oksigen. Makanya kita harus selalu menjaga tumbuhan supaya tumbuhan itu selalu ada, supaya kesediaan oksigen itu selalu melimpah. Kemudian yang keempat, beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Jadi adaptasi ini fungsinya itu untuk menyesuaikan diri. Jadi kita menyesuaikan diri dengan lingkungan supaya kita itu bisa bertahan hidup. Artinya apa? Kalau tidak bisa menyesuaikan diri, maka tidak akan dapat bertahan hidup. Nah, beradaptasi itu sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada adaptasi morfologi, ada adaptasi tingkah laku, ada adaptasi fisiologi. Kalau adaptasi morfologi itu lebih ke penyesuaian diri bentuk tubuh, bentuk dan alat tubuhnya. Ini kalau morfologi. Nah, jadi contohnya teratai yang memiliki daun lebar untuk mempercepat penguapan. Nah, ini teratai. Teratai dia memiliki daun lebar itu fungsinya apa? Bentuk tubuhnya, ya kan? Dia daunnya lebar kan ya. Daunnya lebar itu untuk mempercepat penguapan karena teratai ini termasuk tumbuhan air. Nah, kemudian kalau adaptasi tingkah laku, contohnya bunglon mengubah warna kulitnya supaya tidak diketahui pemangsa. Nah, ini adaptasi tingkah laku supaya dia bisa bertahan hidup, supaya tidak dimakan oleh pemangsa. Ini adaptasi tingkah laku. Kalau adaptasi fisiologi itu penyesuaian fungsi alat tubuh. Jadi kalau fisiologi itu lebih ke fungsi alat tubuh, kalau morfologi itu lebih ke bentuk alat tubuh. Nah, ini. Contohnya kalau fisiologi itu bunga tanaman mengeluarkan bau yang khas untuk menarik perhatian serangga agar datang membantu penyerbukan. Nah, ini ya untuk lebih ke fungsinya dia. Fungsinya apa? Supaya menarik serangga. Ya itu. Kemudian yang kelima, memerlukan makanan. Makhluk hidup itu memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak untuk melakukan berbagai aktivitas. Seperti berhubungan dengan yang bernafas tadi. Kalau kita tidak memakan sesuatu, ya, tidak ada makanan, maka yang dibakar saat proses makanan untuk menghasilkan energi itu apa? Nggak ada. Makanya setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, kalau pada manusia dan hewan itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Ya, tidak bisa membuat makanan sendiri. Makanya kalau manusia dia memakan hewan dan tumbuhan, sedangkan hewan itu memakan hewan yang lain dan tumbuhan. Bahkan kalau di alam liar itu, bahkan kalau dulu itu hewan ini memakan manusia. Nah, ini ya karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Beda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan dia bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi pada proses fotosintesis ini dia tumbuhan itu mengambil air dalam tanah dan juga mengambil karbon dioksida dari udara. Kedua bahan itu dibantu dengan cahaya matahari diubah oleh tumbuhan menjadi karbohidrat.
Jadi air dalam tanah diambil, kemudian karbon dioksida dari udara diambil, ditambah dengan bantuan cahaya matahari, itu diubah menjadi karbohidrat. Nah, karbohidrat ini digunakan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, itu makanya ya. Kalau tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri. Itu makanya kalau makhluk hidup itu pasti dia memerlukan makan. Bedanya di sini kalau tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri, kalau manusia dan hewan itu tidak bisa. Tapi sama-sama semuanya membutuhkan makanan. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengeluarkan zat sisa. Zat sisa ini ya pada makhluk hidup itu merupakan sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Jadi sisa-sisa metabolisme, sisa sistem pernapasan, sisa sistem ekskresi dan lain-lain itu. Nah, tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Bahkan dapat mengganggu kesehatan tubuh apabila tidak dikeluarkan. Jadi kalau sisa-sisa metabolisme itu yang sudah tidak diperlukan, kemudian kok dibiarkan tidak dikeluarkan, itu bisa mengganggu kesehatan tubuh, ya, bisa mengganggu kesehatan tubuh, bahkan bisa menjadi racun dan bisa menjadi penyakit. Itu. Nah, contohnya kalau pada manusia dan hewan, dia mengeluarkan zat sisa menggunakan alat ekskresi. Alat ekskresi itu kalau dalam sistem paru-paru berarti kalau sistem pernafasan berarti paru-paru. Kalau sistem ekskresi kulit ya berarti kulit ya. Kemudian yang dikeluarkan itu berupa apa? Berupa urin. Kalau urin ini berarti sistem perkemihan ya. Sistem perkemihan ginjal gitu ya. Ini sistem perkemihan untuk mengeluarkan urin. Bagaimana kalau urin ini dibiarkan di dalam tubuh terus? Wah, bahaya, bisa jadi racun bagi kita. Baik manusia hewan itu bisa jadi racun ini, bisa menyebabkan penyakit. Nah, begitupun karbon dioksida. Karbon dioksida ini. Nah, ini karbon dioksida berarti hasil dari sistem pernafasan. Kalau keringat ini dari sistem ekskresi kulit. Nah, ini kalau dibiarkan urin, karbon dioksida, keringat ini dibiarkan di dalam tubuh, ini akan mengganggu kesehatan tubuh dan bisa mengakibatkan penyakit. Maka ini penting, kalau makhluk hidup pasti dia mengeluarkan zat sisa. Seperti itu. Kemudian kalau tumbuhan, bagaimana dia mengeluarkan zat sisanya? Dia tanpa menggunakan alat ekskresi. Jadi saat proses fotosintesis dia mengeluarkan uap air dan oksigen. Jadi setiap proses fotosintesis dia mengeluarkan uap air dan oksigen. Itu zat sisa. Jadi dia tidak membutuhkan uap air dan oksigen. Makanya dikeluarkan untuk supaya tidak menjadi racun di tumbuhannya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke berkembang biak. Nah, berkembang biak atau memperbanyak diri berfungsi untuk mempertahankan keturunan. Kenapa? Kalau kita tidak berkembang biak ya, manusia ini kalau tidak mempertahankan keturunannya, maka akan musnah. Namanya manusia itu akan musnah. Gitu ya. Begitupun hewan, begitupun tumbuhan. Kalau tidak terjadi perkembangbiakan, maka akan musnah. Nah, perkembangbiakan itu sendiri dibagi menjadi dua cara. Ada yang secara vegetatif, ada yang secara generatif. Kalau secara vegetatif itu perkembangbiakan secara tidak kawin, ya, terjadi pada tumbuhan dan sebagian hewan. Jadi tanpa kawin, tanpa adanya pertemuan alat kelamin jantan dan betina. Nah, ini tanpa ada pertemuan itu. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Contohnya kalau alami, pada sebagian hewan, ya pada sebagian hewan nih, ada tunas pada hidria. Jadi ada hewan yang bisa bertunas, kemudian ada fragmentasi atau pembelahan. Nah, ada hewan yang bisa pembelahan pada planaria. Nah, kemudian kalau pada tumbuhan itu tunas pada pisang. Nah, kalau yang buatan, vegetatif buatan itu contohnya cangkok pada pohon mangga. Ya, ini buatan manusia. Mangganya kita cangkok, kemudian kita buat bibit.
Dan ini ada juga yang kedua, stek batang pada tebu. Nah, ini buatan manusia. Nah, kalau perkembangbiakan secara generatif, itu perkembangbiakan secara kawin terjadi biasanya pada manusia dan sebagian hewan. Jadi kalau secara kawin artinya adanya pertemuan alat kelamin jantan dan betina kalau pada hewan. Kalau pada manusia ya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Itu. Nah, ini kalau berkembang biak. Kalau makhluk hidup dia pasti berkembang biak. Karena itu juga termasuk kebutuhan biologis. Seperti itu. Tapi kalau manusia, nah sebagai kodrat manusia itu jangan seperti hewan. Kalau hewan itu bisa melakukan kapan saja sedia mau, tapi kalau manusia itu ada aturannya. Ya, ada aturannya sendiri dalam agama seperti itu. Untuk berkembang itu ya, pada waktunya setelah menikah. Itu kalau berkembang biak. Kemudian tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini ya, pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran tubuh dari yang semulanya kecil lalu berubah menjadi besar. Nah, pertumbuhan itu bersifat tidak dapat kembali dan kuantitatif dapat diukur. Nah, kalau pertumbuhan itu lebih ke penambahan ukuran dari tubuh. Nah, ini contohnya nih, balita ya. Balita ini ukuran tubuhnya kecil. Nah, kemudian ini anak-anak, kemudian menjadi pra-remaja, kemudian remaja, dewasa, kemudian tua. Ini penambahan ukuran, terjadi penambahan ukuran. Nah, ini bisa diukur. Oh, berat badannya berapa, tingginya berapa, itu bisa diukur. Itu kalau pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan adalah penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh yang menyertai proses pertumbuhan. Jadi lebih ke fungsi organ tubuh, dan perkembangan ini bersifat kualitatif, tidak dapat diukur. Jadi kalau perkembangan itu lebih ke fungsi organ tubuh. Contohnya kita gambarkan saja otak. Kalau otak saat pada balita itu ya masih belum tahu apa-apa. Kemudian kalau anak-anak sudah sedikit tahu, pra-remaja sedikit, tambah rasa ingin tahunya itu besar sekali, otaknya semakin berkembang. Kemudian remaja ini ya, kemudian akhirnya dewasa ini semakin berkembang, fungsi otaknya itu semakin berkembang, fungsi organ tubuhnya semakin berkembang. Contoh lain, kalau mulut ya, kalau balita belum bisa bicara, semakin besar semakin bisa bicara. Nah, itu lebih ke penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh. Jadi perbedaan dari pertumbuhan sama perkembangan itu ya. Jadi makanya kalau perkembangan itu tidak bisa diukur. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu ada dua. Yang pertama ada faktor dalam. Faktor dalam ini berarti dalam tubuh. Nah, bisa karena faktor keturunan nih. Dulu keturunannya seperti apa, dan juga bisa faktor hormon. Nah, kalau yang kedua itu faktor luar. Faktor luar itu bisa dari lingkungan ya, berupa suhu dan kelembapan udara. Ini mempengaruhi pertumbuhan. Kalau kita suhu kita harus suhu normal, tapi kita hidup di suhu tinggi, suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin banget, ya maka kita akan kesulitan untuk tumbuh dan berkembang ini. Itu. Kemudian yang terakhir, memiliki bahan genetik. Setiap manusia, hewan, tumbuhan, makhluk hidup intinya itu memiliki bahan genetik berupa asam nukleat yang terdiri atas DNA dan RNA. Jadi DNA dan RNA ini terangkai di dalam kromosom. Bahan genetik itu berperan mensintesis protein untuk menentukan sifat-sifat genetik setiap individu. Jadi dengan bahan genetik ini itu menentukan sifat-sifat genetik. Bahkan kalau bahan genetik ini itu juga diwariskan dari orang tuanya, gitu ya, DNA, RNA ini sebagian diwariskan dari orang tuanya. Makanya kalau makhluk hidup itu pasti bisa memiliki bahan genetik. Dengan kecanggihan saat ini, bahkan orang yang meninggal nih, contohnya ada orang tua yang meninggal,
kita itu penasaran, nah ini orang tua saya asli bukan gitu ya. Kemudian contohnya ada kasus nih ya, lebih enaknya ada kasus nih, ada kasus anak ya, dia tidak tahu orang tuanya, dia mencari orang tuanya, itu bisa dilihat dari tes DNA-nya. Nah, itu untuk mengetahui bahan genetiknya. Nah, ini makhluk hidup, setiap makhluk hidup pasti memiliki bahan genetik untuk itu ya, menentukan sifat-sifat genetik setiap individunya. Nah, insya Allah itu saja dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.